Hai Cinggu, perkenalkan aku Wina dan ini dia channel alur cerita drama Korea Winpo K-pop. Hari ini aku mau ceritain drama Korea baru berjudul Spring of Youth. Menceritakan tentang Sage, idola K-pop dari grup bernama The Crown yang tengah naik daun. Namun tiba-tiba Sage dikeluarkan dari grupnya sendiri. Tak mau berlama-lama bersedih, Sage lalu melanjutkan hidupnya dan menjadi mahasiswa di Universitas Hanju. Bagaimanakah kehidupan mantan idola K-pop tersebut? Ini dia alur cerita drama Korea Spring of Youth. Di awal cerita, seorang idola K-pop muda dan tampan bernama Sage berlatih keras karena sebentar lagi ia bakalan ikut audisi idola K-pop. Namun tidak disangka, saat berlatih menggunakan tongkat untuk menyempurnakan tariannya, tidak sengaja tongkat yang dipegang oleh rekannya malah mengenai mata Sage. Sehingga Sage harus dilarikan ke rumah sakit. Beruntung saat itu, dokter langsung menyarankan transplantasi kornea yang mana hal tersebut malah membuat mata Sage menjadi lebih indah. Dan ia berhasil menjadi leader dari boyband K-pop terkenal bernama The Crown yang memenangkan peringkat 1 World Music Chart. Dan pada malam itu, bersama teman-teman segrupnya dan juga manajemennya, mereka mengadakan perayaan yang mewah. Namun karena kebanyakan minum, Sage yang mabuk malah teler berat dan kemudian Sage malah melihat sebuah memori atau ingatan tentang kecelakaan di jam 5.45 dan juga sebuah melodi. Setiap mendengar melodi ini, ia selalu melihat ada seorang anak perempuan yang mengiringi melodi tersebut. Lalu kemudian, setiap jam 5.45 pagi, Sage pasti terbangun. 정확히 이 시간이면 난 잠에서 깬다. Saat ia sedang bersiap-siap untuk bekerja, tiba-tiba manajernya datang dengan tergesa-gesa. Di mana tadi malam, rupanya Sage membuat masalah. Saat ia mabuk, ia malah memukul direkturnya sendiri dan direkturnya itu jatuh dari tangga. Hal ini direkam oleh orang-orang yang melihat hal tersebut dan tersebar kemana-mana. Kali ini, karir Sage benar-benar di ujung tanduk. Saat ia menuju kantor agensinya, di sana sudah banyak media dan juga penggemar yang menunggu kedatangan Sage. Di mana ada salah satu gadis yang langsung terjatuh karena tersenggol oleh kerumunan orang. Gadis itu menjatuhkan liontinnya yang ternyata ada musiknya. Musik yang sangat dikenal oleh Sage. Sehingga saat hendak masuk ke dalam kantor, Sage sempat berhenti karena mendengar melodi yang biasa ia dengar di dalam mimpinya. 뭐해? 빨리 들어가지 않고. 죄송합니다. Rupanya gadis itu bernama Kim Bom, seorang komposer lagu yang membuat seorang produser lagu Jo Entertainment bernama Gina ingin membeli lagu dari Kim Bom. Namun Kim Bom terkejut, meski dibayar mahal, hak cipta lagu tersebut menjadi milik Jo Entertainment sepenuhnya. Bayangkan, 10 lagu yang ia buat justru menjadi milik orang lain. 업계탑이 뭐 이래? Singkatnya, kini agensi telah memberi keputusan atas tindakan Sage, di mana Sage harus hiatus dan tidak lagi menjalani aktivitas grup sebagai idol dari boyband The Crown. Menurut Gina, keputusan ini sudah bulat karena kini banyak publik yang mengecam tindakan Sage dan mencari-cari kesalahannya. Maka dari itu, Gina ingin Sage menjalani hidup sebagai mahasiswa biasa di Universitas Hanju dan buktikan kepada orang-orang jika Sage memiliki kehidupan yang baik. 알았어. 나 뭐든 다 해. Malam itu, unggahan permintaan maaf dari Sage pun telah diposting di media sosialnya, di mana ia meminta maaf kepada semua penggemarnya, terutama kepada direkturnya yang sudah ia anggap seperti ayahnya sendiri. Sage ingat bagaimana dulu ia bertemu dengan direktur Jo Sang-hun
yang mengajarinya dengan sepenuh hati. Unggahan permintaan maaf dari Sage telah dibaca oleh Direktur Joe. Namun, yang ia takutkan adalah pada saat kejadian itu, Sage seolah tahu rahasia yang selama ini ia simpan. Direktur Joe jadi kepikiran apakah Sage mengetahui rahasianya. 말이 안 돼. Keesokan harinya, Sage pun bersiap menjadi mahasiswa di Universitas Hanju. Karena tidak percaya dengan ramalan cuaca, hari itu rupanya hujan turun dengan deras. Sehingga Sage pun kebasahan. Saat melihat beberapa orang berlari ke arahnya, Sage berpikir ini pasti para penggemarnya. Namun ternyata ia salah. Itu hanyalah beberapa mahasiswa yang ingin berteduh dari hujan. Sementara itu, di lain tempat datanglah Kim Bum yang juga mahasiswa Universitas Hanju, di mana ia terpaksa berlari di tengah hujan karena datang terlambat. Pada saat itu, liontinnya terjatuh sehingga mengeluarkan bunyi melodi yang selalu dicari oleh Sage. Sage langsung berlari ke arah melodi tersebut dan akhirnya ia bertemu dengan Kim Bum. Sayangnya, pertemuan Sage dan Kim Bum harus terganggu karena pada saat itu teman Kim Bum, Taeyang, datang dan menjemput Kim Bum untuk segera masuk ke dalam kelas. Keesokan harinya, Sage kembali ke kampus dan kali ini ia benar-benar ditunggu oleh penggemarnya. Setelah memberikan tanda tangan dan juga bernyanyi sebentar, salah satu penggemar Sage, yaitu sepupu Kim Bum, Kyuri, bersedia mengantarkan Sage ke kelas jurusan drama dan film. Saat sampai ke kelas tersebut, ternyata di sana tidak ada yang menyambut kedatangan Sage si idol terkenal. Mereka hanya menganggapnya sebagai mahasiswa biasa. Namun, sebagai idol yang sudah terbiasa dengan perhatian, Sage mengajak semua orang di kelasnya untuk makan bersama. Mentraktir mereka makan, bahkan ia bersedia membayarkan biaya jaket angkatan bagi mahasiswa yang tidak mampu. 그동안 바빠서 돈 쓸 시간이 없었거든. Di sisi lain, Kim Bum adalah anak yatim piatu yang tinggal bersama bibi dan sepupunya di rumahnya, satu-satunya warisan dari orang tua Kim Bum. Setelah kematian ibunya Kim Bum 6 tahun yang lalu, Kim Bum berusaha mencari uang secara mandiri. Dari berjualan lagu, kerja paruh waktu, lalu kemudian ia berencana menyewakan salah satu ruangan di rumahnya. Di kampus, Sage tidak menyerah untuk bertemu dengan Kim Bum. Ia terus mencari-cari keberadaan Kim Bum yang ternyata bekerja paruh waktu di sebuah kafe kampus. Temannya Kim Bum merasa iri dengan Kim Bum karena ia bisa dekat dengan idola tampan dan terkenal seperti Sage. Padahal antara dirinya dan Sage baru saja pertama kali bertemu. Sage ingin sekali mengetahui lagu melodi yang ia dengar dari Kim Bum. Menurutnya melodi itu terus muncul di dalam mimpinya, sehingga ia ingin tahu kisah dari melodi itu. Tapi di sana, Kim Bum merasa terganggu. Beruntung pada saat itu, Taeyang datang dan menyuruh Sage untuk tidak mengganggu Kim Bum lagi. Karena di sana Sage seolah memaksa, maka terpaksa Taeyang membanting Sage hingga ia tersungkur. 좀 그만 괴롭혀. 거슬리니까. Namun bukan Sage namanya jika ia menyerah. Ia terus mencari keberadaan Kim Bum sampai akhirnya ia menemukan Kim Bum di sebuah ruangan grup band kampus. Ternyata Taeyang dan Kim Bum adalah anggota band tersebut. Melihat jika klub band sedang membutuhkan anggota baru, Sage bersedia bergabung. Namun hal tersebut malah ditolak mentah-mentah oleh Taeyang. Ia tidak suka dengan keberadaan Sage. Tapi menurut rekan sesama anggota bandnya ini adalah suatu hal yang ditunggu-tunggu, di mana Sage kampus Hanju dan idola K-pop bernama Sage akhirnya bertemu. Rupanya selama ini Taeyang dijuluki sebagai Sage Hanju karena sangat berbakat. Tentu saja Sage yang asli tidak terima dong namanya yang bagus ini malah dipakai oleh seseorang untuk popularitas.
Maka dari itu mereka mengadakan pertandingan di mana jika Taeyang menang, ia tidak mau melihat Sage mondar-mandir di sekitarnya lagi atau di sekitar Kim Bom. Namun jika Sage menang, ia ingin bergabung di klub band ini dan tentu saja ia juga ingin tahu tentang melodi milik Kim Bom. 내가 이기면 그 노래가 왜 네 노래인지 설명해주기로. Singkatnya, pertandingan siapa yang paling hebat pun dimulai. Anak-anak mulai berkumpul dan Sage serta Taeyang memperlihatkan keahlian mereka di dalam bermain musik. Di sana, Kim Bom terpesona melihat kelihayan Sage saat memainkan gitarnya. Menurutnya, tekniknya begitu bagus. Namun tentu saja, Taeyang juga tidak kalah bagus. Mereka berdua saling beradu permainan gitar. Di sana, kemudian Sage memilih untuk mengalah. Ia menyerah bukan karena ia kalah, tapi menurutnya barusan itu terlalu berlebihan. Jadi lebih baik ia memilih untuk pergi saja. Tanpa Sage ketahui, rupanya anak buah Direktur Joe mengikuti dan memberitahukan apa yang dilakukan oleh Sage di kampus. Dan Direktur Joe terkejut karena rupanya Sage satu kampus dengan Kim Bom. Direktur Joe terkejut karena kini Sage serta Kim Bom saling mengenal. Malam harinya, Sage bermimpi saat ia memukuli Direktur Joe. Pada saat itu, Sage berteriak jika dirinya ada di sana dan mengetahui semuanya. Sage lalu terbangun tepat di jam 5.45 pagi. Saat itu, Sage melihat Direktur Joe datang ke rumahnya. Direktur Joe langsung berkata jika ia ingin Sage pergi wajib militer atau belajar ke luar negeri. Namun, Sage menolak. Entah apa alasan Direktur Joe melakukan hal ini kepadanya, tapi jika ini masalah di malam itu ia meminta maaf. Ia juga bingung mengapa ia memukuli direkturnya sendiri. Sage hanya ingat, ia berkata kepada direkturnya sesuatu yang pernah terjadi 6 tahun yang lalu. Ia mengetahuinya dan ada di sana. Sebenarnya, Sage sendiri bingung dengan kata-katanya. Namun, Direktur Joe menganggap Sage telah mengetahui rahasianya. Maka dari itu ia memutuskan agar Sage dan dirinya tidak pernah bertemu lagi. 6년 전에 대표님 듣고 싶지 않아. 대표님! Singkat cerita di kampus, 2 orang mahasiswa tiba-tiba mengganggu Sage. Dan mereka bertingkah seolah-olah Sage baru saja memukuli mereka berdua. Bahkan merekam kejadian ini sehingga Sage akhirnya diberhentikan dari agensinya. Dan dengan terpaksa demi grup yang sudah bersamanya, Sage pun memutuskan untuk mundur dari grupnya sendiri. 일으켜 정말 죄송합니다. Karena hal tersebut, Sage harus membayar denda kontrak yang jumlahnya ratusan miliar. Ia terpaksa menjual rumah mewahnya, mobil, serta gedung dan juga saham miliknya. Beruntungnya Sage masih memiliki Paul, gitarnya yang selalu menemaninya kemana-mana. Hanya saja sekarang, kemana Sage harus tinggal? Ia pun berjalan menelusuri jalanan di malam hari sendirian dan bingung harus pergi kemana. Lalu tiba-tiba ia melihat sebuah rumah yang mengingatkannya dengan masa lalu. Tepat di depan rumah itu bertuliskan jika ada sebuah ruangan yang disewakan. Singkatnya, Sage pun memutuskan untuk tinggal di rumah yang sepertinya tidak asing baginya. Namun pagi harinya, ia agak kecewa karena menurutnya rumahnya ini biasa saja dan biayanya agak mahal. Bibi Kim Bom pun tertawa karena menurutnya penyewanya ini tidak tahu malu. Dengan harga segitu, malah mau kamar yang memiliki fasilitas mewah. Lalu tidak lama kemudian, Kim Bom pun datang untuk melihat siapa yang menyewa rumahnya. Sage lalu terkejut, ternyata Kim Bom pemilik rumah ini. Ia sadar, sepertinya ia datang ke tempat ini, itu semua karena Kim Bom. Kim Bom? Sebenarnya dari awal, Kim Bom sudah jatuh cinta dengan Sage. Dulu, Kyuri pernah membawanya untuk menonton konser The Crown dan di sana
Kim Bom langsung jatuh cinta dengan penyanyi utamanya, yaitu Sage. Lalu, mereka berdua bertemu lagi di kampus Hanju, di mana kata orang-orang, jika pria dan wanita bertemu di saat hujan pertama di musim gugur, maka mereka berdua akan saling jatuh cinta. 내리는 날 예술 사랑을 하게 된다잖아. 빛이 되어 고마워요 나만의 sunshine 왜였나요 왜 힘들어